Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimat, al ikhwan wal akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di hari ini di antara waktu maghrib dan isya ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini, saling duduk bermajelis ilmu, berkumpul dan bertemu untuk belajar ilmu syar'i, belajar Al-Quran, belajar hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kalau kita lakukan semata karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita di samping kebodohan kita. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ini juga yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mengangkat sekelompok orang karena sebab kitab ini, Al-Qur'an, dan merendahkan yang lain. Dengan belajar ilmu syar'i, belajar agama Allah Subhanahu wa taala, semangat untuk menghadiri majelis ilmu, itu tanda kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan padanya, maka Allah akan fakihkan, akan pahamkan dia di dalam agama ini. Dan juga dengan belajar ilmu syar'i, kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. Jalan yang semua orang ingin mendapatkannya. Dengan belajar, kita akan mudah
untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh sebuah perjalanan, dia bersafar bahkan karenanya, dia menempuh jarak yang jauh untuk mendapatkannya, yaitu untuk mendapatkan ilmu syar'i, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan untuknya jalan menuju surga. Dan banyak lagi keutamaan belajar ilmu syar'i. Belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Belajar apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi keutamaan yang banyak ini kita tidak akan dapatkan dengan mudah. Karena surga untuk mendapatkannya tidak semudah dengan yang kita bilang. Tingginya derajat, tingginya kedudukan, itu tidak semudah kita membalik telapak tangan kita. Ini perkara besar, perkara utama. Tentunya banyak penghalangnya. Banyak rintangannya yang kita akan jumpai di jalan itu. Banyak ujian dan cobaan yang kita harus hadapi. Apakah yang datang dari dalam diri kita sendiri atau datang dari luar daripada diri kita sendiri? Dari kalangan jin, syaitonnya, dan manusianya. Para ulama kita rahimahumullah telah menyebutkan kepada kita supaya kita tidak jatuh di dalamnya. Supaya kita menyadari bahwa kalau kita jumpai, maka itulah yang menghalangi kita dari keutamaan-keutamaan ini. Banyak perkara akan menjadi halangan dan rintangan bagi seorang penuntut ilmu, bagi seorang yang ingin bermajelis ilmu, di dalam belajar dan di dalam bermajelis. Di antara yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah, di antara penghalangnya adalah rusaknya niat ketika menghadiri majelis ilmu. Kita sudah ketahui bersama bahwa belajar ilmu syar'i itu adalah ibadah. Bahkan sebagian salaf berkata, ma'budallah mithlul ilm. Allah tidak pernah diibadahi, disembah dengan ibadah yang semisal dengan ilmu. Saking utamanya beribadah dengan berilmu, dengan bermajelis. Maka dalam ibadah ini butuh niat yang baik. Kapan kita belajar dengan niat yang tidak baik, dengan niat yang rusak, maka itu akan menjadi penghalang ilmu itu masuk ke dalam hati kita dan akan menjadi penghalang ilmu itu berberkah dalam diri kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sungguh amalan itu tergantung pada niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Kita bermajelis, apa niat kita? Apakah untuk mengangkat kebodohan dari dalam diri kita, setelahnya dari orang lain, atau niatnya
untuk merendahkan orang-orang bodoh yang lain, atau untuk mendebat orang-orang alim. Ini adalah niat yang rusak. Kalau rusak niat, maka akan rusak apa yang terhasilkan dari niat itu. Kata Nabi SAW, ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat, salahal jasadu kullu. Wa idza fasadat, fasadal jasadu kullu. Ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwa pada setiap jasad itu terdapat di dalamnya mudghah, segumpal darah. Karena hati itu ibarat dari segumpal darah yang membeku di dalam diri seorang. Kalau itu baik, akan baik seluruh jasad. Tapi kalau itu rusak, maka akan rusak seluruh jasad. Kalau kita belajar, niatnya tidak baik, maka hasil dari belajar itu tidak akan baik. Maka ini adalah penghalang yang paling pokok yang akan menghalangi seorang dari ilmu syar'i. Untuk masuk padanya ilmu syar'i. Oleh karena itu para ulama kita, para salaf, mereka sangat bersungguh-sungguh dalam mengobati hatinya. Memperbaiki hatinya ketika menghadiri majelis ilmu. Seperti yang dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Kata beliau, ma halajtu syai'an asyaddu alayya min niyati. Saya tidak pernah mengobati sesuatu yang paling berat atas diriku daripada niat. Daripada niat. Ini Imam Sufyan Ats-Tsauri, ulama besar, gunung dalam ilmu. Maka bagaimana lagi kita? Bagaimana lagi kita? Tentunya lebih sulit lagi bagi kita untuk mengobatinya. Tetapi siapa yang bersungguh-sungguh, maka Allah akan bukakan jalan kebaikan untuknya. Harus kita berusaha untuk memperbaiki niat kita. Jangan sampai kita belajar, datang ke majelis, itu karena ada sesuatu. Bukan karena mau beribadah kepada Allah. Bukan untuk mengangkat kebodohan dari dalam diri kita. Tapi hanya sekedar mau dibilang rajin taklim. Iya. Selalu di depan. Atau mau dibilang ikhwah lama. Enggak. Ini adalah niat yang rusak. Yang kita harus obati. Dan harus kita bersungguh-sungguh untuk mengobatinya. Karena dengan bersungguh-sungguh, Allah akan membukakan jalan kebaikan untuk kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan tunjukkan dia kepada jalan-jalan kami. Yang bersungguh-sungguh untuk menempuh jalan Allah. Yang melakukan sesuatu karena Allah. Allah akan membukakan untuknya jalan-jalan Allah. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala itu bersama orang-orang yang selalu berbuat baik. Ini penghalang yang pertama yang harus kita hindarkan diri kita dalam belajar, dalam bermajelis ilmu. Kemudian yang kedua, di antara penghalang dan yang merusak ilmu dan merusak majelis ilmu yang kita hadiri adalah hubbud duhur, cinta ketenaran
cinta popularitas. Dia hadir terdepan. Kalau bisa dialah yang mengumumkan apa-apa. Supaya mau dibilang, oh itu pengurus. Dia hadir hanya untuk itu. Kalau bukan dia mengumumkan, tidak ada. Iya. Cinta ketenaran. Di setiap pamflet ada nomornya. Supaya mau ditahu, wah ini panitianya. Bukan karena memang supaya orang mudah menanyakan informasinya. Tapi mau dibilang, nomornya tahu. Ini hati-hati. Ini adalah perkara yang akan membahayakan diri kita sendiri sebelum orang lain. Cukup menunjukkan bahaya perkara ini adalah apa yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Rasulullah SAW bersabda, "Inna awwalan nasi yuqadda yaumal qiyamati alaihi rajulun ustushhida." Sungguh, orang yang pertama sekali ditetapkan, yang dihisab, yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, pertama adalah seorang lelaki mati syahid. Fa'utiya bihi. Didatangkan orang itu. Fa'arrafahu ni'amahu wa arfa qala. Fama amil fiha qala qataltu fik hatta stushhid. Maka diperlihatkan, Allah memperlihatkan kepadanya nikmatnya berupa mati syahid kepadanya. Dan dia ketahui itu. Kalau orang mati syahid akan mengalir darahnya. Nanti di hari kiamat. Seperti darahnya mengalir waktunya dia meninggal. Dia kenal itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, "Fama amil, apa yang kamu lakukan? Sehingga kamu mendapatkan keutamaan itu?" Dia bilang, "Qataltu fik." Saya berperang karenamu. Sampai saya mati syahid. Tapi kata Allah, "Kadzabta." Kamu dusta. Karena niat itu Allah tahu. Walakinnaka qatalta li an yuqal jari faqad qil. Akan tetapi kamu berperang supaya dikatakan kamu adalah orang yang pemberani. Maka itu sudah dikatakan. Kalau sampai di situ sebenarnya, dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Telah diucapkan, wah dia pemberani sampai mati syahid. Tapi masalahnya setelahnya. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan untuk diseret dan dilempar di atas wajahnya ke dalam neraka. Dilempar terbalik. Naudzubillah. Ini bahayanya berperang, tapi supaya tenar. Dikatakan, oh mati syahid. Itu niatnya. Yang menjadi titik poin kita yang sekarang. Yang ini. Wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allama. Wa qara'al Qur'an. Orang yang kedua, yang pertama dihisab, seorang yang belajar ilmu dan dia ajarkan. Dan dia baca Quran. Dia belajar ilmu, kemudian setelah itu dia mengajarkan ilmunya. Dia juga baca Quran. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Sama. Orang ini didatangkan, diperlihatkan kepadanya nikmat Allah yang diberikan kepadanya berupa ilmu dan dia pun mengenalnya.
Allah bertanya kepadanya untuk penegakan hujjah. Bukan karena Allah tidak tahu. Tapi ini adalah ujian. Allah katakan, "Fama amilta." Apa yang kamu lakukan ini? Dia bilang, "Ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an." Dia berkata, saya belajar ilmu, saya mengajarkan ilmu, saya baca Quran, semuanya karenamu. Itu dia bilang, karenamu. Tapi dikatakan, kadzabta, kamu dusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal alim. Kamu dusta, akan tetapi kamu belajar supaya dikatakan seorang yang berilmu. Mau dibilang dia alim, mau dikatakan ustaz. Belajar supaya dipanggil. Nanti kalau saya pulang kampung kan dipanggil ustaz. Seperti orang haji, kalau pulang haji dipanggil haji. Beramal karena mau tenar dengan nama itu, gelar itu. Ini bahaya. Rusaknya Allah katakan faqadakil. Kamu telah dikatakan seperti itu. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan untuk diseret di kakinya, wajah di bawah dan dilemparkan di neraka. Ini bahayanya cinta ketenaran. Belajar supaya mau disebut. Belajar supaya disebut-sebut. Diingat-ingat, dipuji-puji. Ini kita harus hindarkan diri kita dari hal ini kalau kita mau selamat. Makanya kita lihat para salaf, para pendahulu dari para ulama rahimahumullah. Mereka itu sangat berjuang dalam menghindarkan diri mereka supaya tidak disebut-sebut. Kita bisa melihat bagaimana yang dinukil oleh Syu'bah terkait dengan Ayub. Dia bilang, "Dzukirtu wala ahabbu an udkar." Saya selalu disebut namaku, tapi saya tidak pernah senang untuk disebut. Demikian pula berkata Bishr ibn al-Harith. Beliau katakan, "Mattaqallaha man ahabba syuhra." Tidaklah bertakwa kepada Allah seorang yang cinta ketenaran. Tidaklah bertakwa kepada Allah orang yang cinta ketenaran. Suka, senang kalau dia yang selalu sebagainya. Ini bahaya. Ini bahaya. Imam Ahmad rahimahullah sampai ketika beliau tidak ingin disebut namanya, beliau sampai katakan, "Uridu an akuna fi syi'bin bi Makkah hatta la u'rab wa qad bulitu bisyuhra." Beliau bilang, saya sangat menginginkan sebenarnya berada di antara lorong-lorong yang ada di Makkah. Hingga saya tidak dikenal. Dan sungguh saya telah diuji dengan ketenaran. Karena siapa yang tidak kenal Imam Ahmad? Seorang berjuang untuk mempertahankan keyakinannya. Diuji di penjara. Dengan penjara yang lama. Karena kesabaran itu terkenal namanya. Dan belum menginginkan sebaliknya. Inilah ciri para ulama kita rahimahumullah. Mereka di atas ilmunya gunung dalam ilmu. Mereka tidak suka ingin disebut-sebut.
Bahkan mereka ingin tidak ditahu saja, itu lebih baik. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala itu yang beringinkan. Belum senang itu belum menyampaikan ilmu, dan muridnya menyampaikannya lagi, tidak disandarkan kepada beliau. Tidak disandarkan kepada beliau. Ini para ulama kita. Karena kenapa? Hubbus syuhra ini senang tampil, cinta dan suka kalau selalu dianggap sebagainya majelis, sebagainya dalam suatu perkara. Ini perkara yang sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Ini yang kedua. Yang ketiga, di antara penghalang yang bisa menjadi sebab kita jauh dari majelis, beralasan dengan banyaknya kesibukan. Iya, sangat banyak orang yang kita dengar seperti itu. Dulu sebelum menikah, rajin ta'lim, tidak pernah alpa di Masjid At-Tauhid ini. Setelah menikah, tidak pernah alpa juga untuk tidak hadir. Alasannya, kenapa akhirnya tidak hadir lagi? Banyak kesibukan akhir. Itu diantara penghalang ucapan yang seperti itu. Beralasan dengan banyaknya kesibukan untuk tidak hadir majelis. Ini dunia, kita yang atur. Kerja, kita yang atur. Kita punya kerja apa? Tukang batu, kita yang atur. Mau kita sampai mana, jam berapa masuk? Kan ada jamnya. Jam 8 sampai jam 5. Kan begitu. Kita sendiri yang atur. Karena orang tawar, lembur. Ya kan kita bisa tolak. Enggak, hari ini enggak bisa. Saya ada majelisnya di Masjid Tauhid. Kan kita sendiri ngatur. Kita punya istri. Apakah kita tidak bisa mengatur istri tak? Kalau ada istri yang tidak bisa diatur, tinggalkan. Kan itu menandakan dia belum siap untuk menikah. Belum siap untuk menjadi istri. Ketika istri jadi penghalang, menjadi alasan kita untuk belajar, ini bahaya. Itu bahaya. Iya. Demikian pula kita punya anak. Anak ini lebih berbahaya lagi. Kadang daripada istri. Karena anak ini kata Nabi SAW, kadang dia majabana, mabokol. Kadang membuat kita penakut, menjadi penakut. Kadang juga membuat kita kikir. Sangat banyak bapak-bapak yang tidak mau bersedekah. Karena dia pikirkan, ini untuk anakku nanti kalau umurnya sudah sekian. Dia pikirkan kehidupan anaknya yang sudah dijamin oleh Allah sebelum dia juga dicipta. Tapi begitulah. Iya. Gara-gara anak, dia tidak bermajelis. Tidak datang taklim. Dia lihat pengumumannya. Pandangan sebelah mata. Siapa itu ustadznya? Tidak buka. Cuma lihat masuk notifikasinya. Cari uang dulu. Anak-anak mau kue. Ini anak-anak. Dia butuh kue berapa dalam sehari? Sampai kita korbankan waktu begitu. Sudah bangun dari sebelum subuh. Sampai lagi malam. Kita ngatur. Tapi itu, kalau kita pasrah dengan banyaknya kesibukan, itulah penghalang dalam belajar.
ketahuilah itu adalah penghalang. Kita harus tahu kebutuhan kita kepada ilmu melebihi segalanya. Bahkan melebihi makanan dan minuman. Antum butuh makan dalam sehari, di antara kita dalam sehari butuh 3 kali. Walaupun ada juga yang butuh hanya 2 kali. Nasinya, kuenya nggak tahu berapa kali. Ilmu lebih dari itu. Kalau ada di antara kita yang kalau tidak minum kopi sakit kepalanya, ketahuilah ilmu lebih daripada itu. Karena bukan hanya kepala yang sakit. Kata Imam Ahmad rahimahullah, "An-nasu ilal ilmi ahwaju minhum ila ta'am wal syarab." Manusia itu kebutuhan mereka kepada ilmu lebih daripada makanan dan minuman. Belum gambarkan kenapa. Li'anna ar-rajula yahtaju ila ta'am wa syarab fil yaumi marra aw marratain. Wa hajatuhu ila al-ilmi bi adadi anfatihi. Kata Imam Ahmad, sadarlah. Seorang itu butuh kepada makan hanya sekali atau 2 kali dalam sehari. Dalam sehari. Sementara kebutuhannya kepada ilmu sejumlah napasnya. Ini kita bernapas ini berapa kali dalam sehari? Siapa yang sudah hitung hari ini berapa kali dia bernapas? Segitu kebutuhan kita dalam ilmu. Iya. Segitu kebutuhan kita dalam ilmu. Jangan jadikan banyaknya kesibukan sebagai alasan untuk kita tidak bermajelis. Jangan sekali-sekali seperti itu. Iya. Ini yang ketiga. Yang keempat. Mentazkiyah diri sendiri. Hati-hati, ini penghalang ilmu masuk pada kita. Ada pengumuman kajian. Khusus Selasa. Saya sudah tamatkan 2005 yang lalu. Dia tazkiyah dirinya sendiri bahwa dia sudah berilmu. Sudah tahu Selasa. Ada berita. Ustadz ini dulu lettingku. Cuman ya dia nasibnya baik. Itu bahaya itu. Iya. Dia tazkiyah dirinya. Dia merasa tidak butuh. Iya. Kepada ilmu. Lalu dia bilang sekarang bahasanya orang yang biasa kita dengar. Saya ikhwal lama. Jadi karena ikhwal lama, ya dia tinggal lama saja di rumahnya. Di tokonya. Kan sudah lama. Iya. Ini bahaya ini. Ini bahaya sekali. Karena orang yang bergembira, orang yang suka mentazkiyah dirinya, itu bahaya. Membahayakan dirinya, juga membahayakan keluarganya, bahkan dunia akhirat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mentazkiyah diri kita. Kata Allah, "Fala tuzakku anfusakum. Huwa a'lamu biman taqa." Jangan kalian mentazkiyah diri kalian. Allah lebih tahu siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Allah lebih tahu siapa di antara kalian yang lebih bertakwa. Makanya Rasulullah juga sallallahu alaihi wasallam katakan juga melarang seperti itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Zainab bintu Abu Salamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuzakku anfusakum. Allahu a'lamu bi ahlil birri minkum." Jangan kalian mentazkiyah diri kalian sendiri. Allah lebih tahu siapa orang baik di antara kalian. Tidak perlu kamu bilang, saya ikhwal lama, akhi.
Terus kenapa kalau ikhwal lama tidak masuk neraka? Seakan-akan dia sudah pasti penghuni surga kalau ikhwal lama. Jadi kalau sudah ada stempel ikhwal lama, selama mah. Tidak ada yang begitu. Iya. Tidak ada yang seperti itu. Allah yang lebih tahu siapa di antara kalian, di antara kita ini orang yang baik. Orang yang baik. Ini yang keempat. Harus kita hindari. Karena ini bahaya. Walaupun kalau ada orang yang memuji kita, dia mengatakan bahwa itu si fulan, Masya Allah. Dia orang baik, orang lain ini, bukan kita. Dan memang kita melakukannya. Itu adalah kabar gembira yang disegerakan untuk orang baik. Itu adalah kabar gembira yang Allah Subhanahu wa taala segerakan untuk orang yang baik, yang diberitakan kepadanya. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, kata beliau ditanya, "Ara'aita ar-rajula ya'malul amala minal khair wa yahmaduhu an-nas alaih." Gimana pandanganmu ya Rasulullah? Kabarkan kepada saya tentang seorang lelaki yang beramal sebuah amalan kebaikan, terus orang memujinya. Orang memujinya. Dia berbuat baik, orang memujinya. Alhamdulillah, Masya Allah. Orang memujinya. Bukan dia yang, lihat saya. Bukan dia, orang lain. Iya. Kata Nabi SAW, tilka ajilu busrol mu'min. Itu adalah kabar gembira yang disegerakan untuk seorang mukmin. Itu alhamdulillah, itu kabar gembira, tapi tidak perlu kita berbangga diri. Tidak perlu kita berbangga diri. Iya. Karena berbangga diri ini bahaya. Karena menggugurkan apa yang pernah kita lakukan. Karena jadinya ada ria, ada ujub. Iya. Makanya orang yang menyembunyikan amalan walaupun dia orang baik, dia adalah orang yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berjumpa dengan Allah. Kita bisa melihat misalnya ada orang bersedekah. Dia bersedekah dengan tangan kanannya sampai tidak ditahu oleh tangan kirinya. Ini kan akan menjadi salah seorang yang akan dinaungi oleh Allah di hari kiamat. Di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ini penghalang yang keempat. Kemudian yang kelima, di antara penghalang itu ilmu masuk kepada kita adalah kalau kita tidak amalkan. Kita hanya bilang tapi tidak pernah lakukan. Walaupun sekali. Tidak harus semua yang tidak wajib. Semua yang kita tahu harus kita amalkan. Tidak. Karena beramal itu sesuai dengan kemampuan kita. Cuman kita beramal dengan apa yang kita tahu itu dipuji. Sebaliknya, orang yang berucap tanpa ada amalannya padahal dia bisa lakukan, itu sangat besar kemurkaan Allah kepadanya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Kabura maqatan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun." Sangat besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ketika kalian berucap apa yang kalian tidak lakukan. Ketika kalian berucap apa yang kalian tidak lakukan. Bahkan dicela. Diperumpamakan orang yang seperti itu seperti keledai yang membawa di atas punggungnya banyak kitab, tapi tidak tahu isi kitab itu apa. Kata Allah Subhanahu wa taala ini terkait dengan orang sebelum kita, orang yang tahu isi Taurat tapi tidak amalkan isi Taurat yang dia tahu. Kata Allah, "Matsalul ladzina humilut Taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Bi'sa matsalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qaumad dzalimin." Bahaya sekali. Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat, mendakwakannya, mengamalkannya.
adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Kata Allah, sangat buruk perumpamaan terhadap orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dan Allah tidak akan memberi petunjuk hidayah kepada orang-orang yang zalim. Kepada orang-orang yang zalim. Makanya para salaf, mereka Masya Allah selalu mewasiatkan kepada para muridnya dan kepada kita semua untuk mengamalkan apa yang kita dengar, apa yang kita tahu. Dinukil dari ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, belum menggambarkan bagaimana mereka beramal dengan ilmu yang mereka tahu. Kata beliau, kana ar-rajulu minna idza ta'allama 10 ayatin lam yujawizuhunna hatta ya'rif ma'anihi wal amal bihin. Adalah salah seorang dari kami kalau belajar 10 ayat, maka dia tidak melewatinya sampai dia tahu maknanya dan dia amalkan isinya. Ini kata Abdullah bin Mas'ud. Demikian pula Bishr, beliau berkata, addu zakat al-hadid. Tunaikan zakat hadid. Yang kalian ilmu, yang kalian tahu. Gimana maksudnya? Kata beliau, fasta'malu min kulli mi'atai hadid khamsata ahadid. Maka mereka beramal dengan dari setiap 200 hadis yang dia dengar, dia beramal dengan 5 hadis. Ini namanya beramal yang kita dengan yang kita tahu. Nah, harus kita beramal dengan 200 hadis yang kita tahu. Minimal ada yang kita amalkan dari hadis yang kita dengar. Dari hadis yang kita dengar. Kita tidak boleh hanya sebagai tim ceria saja. Hadir di majelis seperti tim ceria saja. Untuk kenapa hadir? Meramaikan Ustaz Fawas. Meramaikan saja. Dia bukan mau mengamalkan apa yang disampaikan. Iya, bukan. Nah, itu bahaya. Itu diantara penghalang. Yang menghalangi ilmu itu masuk kepada kita. Ini 5 dan masa ada lagi yang lain, tapi saya dengar sudah bunyi suara HP azan. Sudah masuk waktu. Ya, kita cukupkan dulu, baru setelah azan kita tanya jawab. Baik, alhamdulillah. Silakan azan. Pertama bertanya saya kasih hadiah buku 1. Baik, Pak. Siapa yang paling duluan? Oh, sana ya. Baik, alhamdulillah. Silakan. Masya Allah. Bukan bukunya, bertanya dulu. Apakah setiap ilmu yang kita pernah dengar atau kita ketahui harus kita hafalkan terlebih dahulu belum diamalkan? Karena pasti ada yang tanya apa dari yang diamalkan. Karena kita cuma dengar sepintas, kita belum hafal, tapi kita tidak amalkan. Baik. Baik. Ada pertanyaan dari beliau, Masya Allah. Ya, apakah kalau kita beramal, itu ilmu yang kita amalkan itu harus kita hafal? Atau cukup kita pernah dengar haditsnya, kemudian kita amalkan? Kita tidak hafal lafadznya. Tidak harus. Jawabannya tidak harus kita hafalkan. Kalau kita dengar ada ayatnya, atau ada haditsnya, tentang sebuah dorongan untuk melakukan sebuah amalan, maka kita sudah dianggap beramal di atas ilmu. Walaupun kalau kita hafal, itu lebih utama. Karena ada hadisnya terkait dengan mendengarkan ilmu, kemudian menghafalnya dalam diri. Itu lebih utama daripada orang yang mendengarkan amal tanpa hafal. Cuman,
kewajiban awal adalah bukan menghafalkannya, tapi mengamalkan apa yang pernah didengar. Apa yang pernah diamalkan. Kemudian setelah itu kalau kita mau menyampaikan, maka kita harus menghafalnya. Apakah hafal dalam dada atau hafal dalam tulisan? Karena bentuk hafalan itu dua dari dulu. Hafal dengan dada atau hafal dengan tulisan. Ya, hafal dengan tulisan. Cuman di sini di koin nanti yang menghafal dengan tulisan, kalau hilang tulisannya bisa dianggap lemah. Bisa dianggap lemah. Sebagaimana dalam sebagian biografi dari para ulama hadis seperti Abdullah bin Lahiyah. Dia ini punya hafalan tapi dalam tulisan. Ketika terbakar tulisannya, maka dianggap dhaif hadisnya. Dianggap dhaif hadisnya. Itu contoh. Ini kalau kita mau menyampaikan. Adapun kita beramal, cukup kita dengar ada ustadz yang bilang, yang katakan kita tidak hafal hadisnya. Itu wallahu a'lam. Yang kedua, sana dulu Pak, silakan. Baru di situ sebentar. Berhak dapat hadiah. Alhamdulillah. Silakan bertanya dulu Pak, jangan cari hadiahnya dulu. Silakan. Akan sampai tuh hadiahnya. Silakan. Iya. Akidah. Tauhid. Tauhid. Karena kalau kita tauhid, kita akan beradab. Bahkan beradabnya bagus. Karena termasuk nanti tidak beradab kalau kita syirik. Kadang sekarang orang permasalahkan kalau ada orang belajar lewat tidak tabe. Tidak permasalahkan kalau ada orang doa di kuburan. Itu kan kurang adab, bahkan itu bahaya. Makanya yang wajib dulu pelajari itu tauhid, bukan adab. Adab nanti akan terbentuk sendiri kalau kita bagus tauhid dan ilmu yang kita pelajari. Oleh karena itu ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz ke Yaman dalam hadis Ibnu Abbas, apa kata Nabi kepadanya? Apakah Nabi bilang yang pertama kamu ajarkan adab? Bukan. Kata Nabi, awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadata alla ilaha illallah. Yang pertama sekali yang kamu ajak mereka kepadanya adalah bersyahadat. Dalam sebagian riwayat dikatakan ila ayyuhidullah. Yang pertama sekali adalah mereka harus mentauhidkan Allah. Itu yang pertama sekali. Itu yang pertama, bukan adab. Iya, karena adab itu akan terbentuk kalau kita punya ilmu. Kalau kita punya ilmu. Itu sebenarnya ucapan kadang-kadang muncul datang karena ada sakit hati. Ada sakit hati. Ini si fulan, dia sudah belajar. Tapi kalau lewat tidak pernah tabe-tabe. Ini kan person namanya, bukan karena ilmu. Mungkin dia karena dia tidak tahu. Dia anggap kalau tabe itu syirik. Enggak, yang tidak boleh itu kita bungkuk, kita ruku kalau lewat. Kalau tabe tidak ada masalah. Tabe tanpa kita bungkuk. Kita ucapkan permisi Pak, mau lewat. Kan orang sudah merasa dihargai itu. Tidak perlu kita bungkuk-bungkuk sampai tanah. Baru dianggap dihargai. Tidak. Itu yang bermasalah. Yang bermasalah. Cuma jadi orang, karena kejadian di sebagian orang, ya anggaplah ini orang belajar. Anda beradab. Tapi dia harus pelajari adab dulu seharusnya, bukan tauhid. Itu kesimpulannya. Seperti itu. Alhamdulillah. Silakan. Waalaikumsalam. Tadi saya
Iya juga Pak Di. Iya. Iya, bagus juga kita itu Pak. Mantap Pak. Saya dapat pengalaman baru ini. Iya. Jadi, Masya Allah. Apa ini yang dimaksudkan beramal sesuai kemampuan? Iya. Artinya kita lakukan itu amalan sesuai dengan yang kita mampu. Sholat. Wajib berdiri. Rukunnya, sholat berdiri. Tidak boleh duduk tanpa ada udur. Kata Nabi, sholli qa'imah. Sholatlah dalam keadaan kamu berdiri. Fa'ilam tastati faqa'idah. Kalau tidak mampu ya duduk. Fa'ilam tastati, kalau kamu tidak mampu, fa'ala jambin, maka berbaring. Tidak disuruh meninggalkan sholat kalau tidak mampu. Maksudnya lakukan sesuai kemampuan. Lakukan, bukan tinggalkan karena tidak mampu. Beda itu Pak. Saya tidak bilang tadi. Kita itu yang pahami. Iya. Saya tadi bilang, lakukan sesuai kemampuan. Bukan tinggalkan kalau tidak mampu. Beda itu bahasanya Pak. Beda enggak Pak? Iya, itulah yang dimaksudnya Pak. Beramal misalnya sholat. Sesuai kita mampu. Tidak mampu berdiri, kita duduk. Tidak mampu duduk, berbaring. Bahkan tidak mampu bergerak, berisyarat. Tidak ada masalah. Harus sholat. Itu Pak. Iya. Seperti itu. Contoh yang lain apa? Lagi. Boleh kita bilang tadi puasa. Disuruh puasa. Belum Pak mampu. Puasa. Iya. Sehingga dia tinggalkan apa? Puasa. Kita tanya dulu. Kenapa kamu tidak mampu puasa? Sakit. Kalau sakit, memang diizinkan untuk tidak berpuasa. Tapi wajib dia ganti di hari yang lain kalau saat dia sehat. Kan begitu Pak. Kita tidak mampu kenapa? Safar. Safar karena safar berat bagi saya puasa. Di perjalanan. Kan memang dibolehkan untuk tidak berpuasa kalau saat safar. Wajib ganti tempat lain. Kan begitu. Kenapa kamu tidak mampu? Enggak, sehat. Itu bagus diikat di bawah pohon yang ada semutnya. Mau dikasih rasai dulu itu. Iya, ini dia. Dia bilang dia buat sendiri tidak mampunya. Dia buat sendiri tidak mampunya. Tidak mampu itu ada ketentuannya. Baru dikatakan orang itu tidak mampu. Seperti itu Pak, bukan yang dibuat sendiri. Apalagi tadi kita sebut. Jadi orang baik, disuruh jadi orang baik. Tidak mampu. Masya Allah. Iya. Jadi dia jadi orang jahat. Seharusnya dia tidak mampu juga. Karena kalau mampu jadi jahat, pasti mampu jadi baik. Berarti ucapanmu ini bertentangan, itu menunjukkan kamu memang ini masalahnya di kamunya. Iya, bukan di kata yang tidak mampunya. Tapi di kamunya ini. Itu, bagus tiba di pulau Pak. Yang seperti itu. Nah, kita kita lempar di laut. Nah, baru dibilang, saya mau tenggelam ini. Kalau dia bilang saya tidak mampu berenang, ya sudah biar kami ditinggalkan. Apakah dia tidak mampu betul? Supaya dia sadar bahwa tidak mampu itu tidak dibuat-buat. Tidak boleh kita pasrah. Iya, tidak boleh kita pasrah. Kita tahu saja apa takdir kita. Kita harus beramal. Kita harus beramal. Kita harus lakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Setelah itu kalau kita tinggalkan karena kita tidak mampu, diberi udzur nanti. Baik, alhamdulillah. Siapa lagi? Silakan Pak. Pak Muhayyad. Kemaksiatan itu betul. Itu hadis kan Pak, riwayat Imam At-Tabrani rahimahullah. Iya. Inna sahibas shimal la yarfa'u yadahu
situ saat. Sungguh pencatat di kiri itu diangkat penanya, tangannya itu selama 6 jam. Kalau yang melakukan dosa ini segera menyesal, bertobat, tidak jadi ditulis. Kalau dia tidak menyesal, maka ditulis untuknya. Seperti itu, Pak. Betul adanya. Disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Terakhir, karena hadiahnya tinggal 1. Yang paling duluan itu. Siapa yang duluan? Oh, yang situ. Baiklah, Pak. Jadi kita lagi belajar, tiba-tiba the boss menelpon, gitu. Kita lagi di jam kantor memang atau enggak di jam kantor? Oh, sudah bermajelis, kemudian setelahnya lagi ada majelis. Kita mau hadiri lagi, tapi bos menelpon. Kepada bos sendiri. Iya. Jangan karena tidak enak. Iya kan? Pertama kalau itu sudah keluar dari jam kerja, ya kita tidak wajib melayani bos kita lagi. Karena ada namanya akad kerja. Ada namanya akad kerja di sebuah perusahaan atau sebuah lembaga begitu. Ketika di luar itu tidak wajib kita hadiri dan kita sampaikan supaya tidak dianggap keras atau kaku atau kasar. Ya kita sampaikan, mohon maaf bos, saya tadi belajar. Tidak usah. Kalau tidak enak bahaya. Jangan karena tidak enak, hilangkan saja. Nah, hilangkan perasaan tidak enak tak? Nah, jangan hatinya iya otomatis, Pak. Iya, alhamdulillah. Baik. Ini katanya kita sholat dulu, dilanjut setelah sholat. Tapi mau lanjut apa ya? Setelah sholat. Sudah tidak ada kan? Sudah tidak ada pertanyaan kan? Masih ada, Pak? Atau gimana? Satu ini, kita selesai dulu. Apa, Pak? Silakan, Pak. Kita misalnya dalam suatu rumah tangga ada salah satu anaknya masuk mu'alaf, masuk Islam. Setelah masuk Islam, dia sudah tidak memperdulikan lagi orang tuanya karena orang tuanya kan kafir. Ya, saya kira demikian Pak Ustaz. Masya Allah, Pak. Alhamdulillah. Jadi pertanyaan yang belum pertama di kantor, campur antara kafir dan muslim. Gimana kalau kita memberikan juga ya santunan atau sedekah dianggap kepada juga orang kafir? Kalau kemanusiaan, Pak, nggak ada masalah.
itu tercatat pahala. Ada seorang di sebelum kita masuk surga karena kucing. Sebagaimana ada juga masuk neraka karena kucing. Kenapa? Ya, yang masuk neraka dia tidak lepas, tidak juga dia kasih minum, kasih makan. Ini kucing, Pak. Manusia kita kasih minum, kasih makan, apakah tidak dapat pahala? Begitu. Kita dapat kebaikan. Kita dapat kebaikan. Itu namanya kemanusiaan. Kita bantu. Di sisi lain kita dilarang mencintainya. Kan yang dilarang adalah mencintai kekafirannya. Bukan tidak berbuat baik kepadanya. Nabi menerima hadiahnya orang Yahudi, Pak. Tapi Nabi benci orang Yahudi. Keyakinannya. Karena dia tidak masuk Islam. Nabi perangi. Tapi ketika zaman damai, Nabi menggadaikan baju besinya kepadanya. Jadi beda, Pak, masalah dunia sama masalah cinta agama. Tidak boleh kita mencintai agamanya. Kita harus baru berlepas diri darinya. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Ini ayat bukan mau membenarkan agama lain, tapi ini berlepas diri dari agama lain. Seperti itu, Pak. Yang kedua, ada seorang anak mu'alaf. Setelah mu'alaf dia benci orang tuanya. Tidak dipedulikan. Salah, Pak. Salah, berdosa, Pak. Kan di dalam Al-Quran kan dibilang wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa. Kalau keduanya memaksa kamu untuk syirik, jangan kamu taati, tapi tetap temani keduanya di dunia secara ma'ruf. Salah, seharusnya dia masuk Islam, dia harus mengerti, tetap berbuat baik kepadanya. Sebagai manusia kan dia kan ini karena sebab orang tuanya dia ada. Tapi ketika diajak kepada kekafiran lagi, jangan ditaati. Allah tidak bilang durhaka saja. Tidak. Allah bilang jangan taati ajakannya itu. Tapi tetap temani dalam kehidupan dunia. Jadi dia salah, Pak, kalau seperti itu. Seharusnya tidak seperti itu. Walau alam, Pak. Gimana menurut kita? Apakah sudah pas ini? Atau masih ada sesuatu, Pak? Iya, salah kalau seperti itu. Seharusnya tidak. Tetap berbuat baik kepadanya. Begitu, Allah alam. Berarti selesai ya? Oh, ini darurat mungkin ini ya. Silakan, Pak. Nah? Oh, tidak darurat. Berarti nggak usah ya? Baiklah. Saya pernah ditanya tentang Allah Maha Adil. Jadi ditanya tentang di mana letak keadilan Tuhan, keadilan Allah. Sementara banyak perempuan-perempuan atau laki-laki dia tidak sengaja, padahal di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dalam ini gitu, Pak ya? Masya Allah. Iya. Keras pertanyaan kita ini, Pak. Iya. Jadi beliau bilang, iya, Allah itu kan Maha Adil. Allah Maha Adil. Tapi katanya, di mana letak keadilan Allah? Kalau masih ada di sana para wanita belum dapat suami. Dan di sana masih banyak laki-laki katanya
Iya. Apa? Belum beristri. Ini letak keadilannya di mana? Sementara di Quran dia bilang, Allah ciptakan kan itu kan berpasang-pasangan. Jadi apa yang kita pahami itu dari berpasang-pasangan? Apa yang kita pahami itu dari kata apa? Berpasang-pasangan. Apa yang kita pahami dari situ? Oh, gitu Pak ya? Itu yang kita pahami Pak ya? Iya. Kalau begitu, sungguh menyedihkan Pak pemahaman itu. Iya. Yang dimaksud dengan berpasang-pasangan di situ Pak bukan suami istri. Tapi Allah ciptakan ada perempuan, ada laki-laki. Begitu maksudnya Pak. Ada kita, ada juga saudari kita. Bukan maksudnya adalah Allah ciptakan dalam keadaan apa? Semuanya sudah bersuami istri. Wah, gimana itu Pak? Kalau begitu jangan sudah menikah? Sudah. Jangan sampai itu pasangan orang lain kita nikahi. Karena kan sudah diciptakan dalam keadaan apa? Sudah berpasangan. Jangan sampai. Itu salah Pak. Itu salah. Saya pernah baca di dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala terkait dengan ayat yang kita singgung tadi itu, bahwa kita disebutkan, diciptakan dalam keadaan berpasangan, itu maksudnya adalah ada laki-laki dan ada perempuan. Bukan diciptakan langsung ada pasangannya. Lahir begitu ada dua begitu. Maksudnya ada laki-laki, ada perempuan. Itu yang diinginkan Pak, jangan salah paham. Oh iya. Ya cuma ditanya ya. Ya begitu Pak jawabannya. Alhamdulillah. Amin. Biasanya dia pakai ayat seperti itu untuk mencela temannya yang belum menikah. Iya. Begitu Pak. Ini Allah bilang berpasangan. Kamu gimana? Iya. Itu salah pemahaman. Alhamdulillah. Tidak ada hadiah ini Pak. Tidak masalah ya. Baik, alhamdulillah. Kita cukupkan. Alhamdulillah jadi setelah sholat sudah tidak ada. Iya, karena sebenarnya tadi materinya masih ada poin sedikit, tapi tidak apa-apa karena sisa satu. Karena saya ingin menyampaikan 6 penghalang penuntut ilmu, sisa satu tapi tidak ada masalah. Tidak ada masalah, kita tidak sampaikan dan kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.